Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar teori peluang. Untuk pertemuan 11, kita akan membahas mengenai peubah acak kontinu, yaitu uniform dan normal. Nah, yang akan saya bahas sebelum ke uniform dan normal, kita akan bahas dulu apa sih yang namanya peubah acak kontinu itu, kemudian baru membahas mengenai yang uniform maupun yang normal. Untuk di bagian yang pertama, saya akan membahas mengenai kontinu dan uniform. Peubah acak kontinu jika kemungkinan hasil suatu percobaan tidak dapat dicacak atau tidak dia adalah seperti interval untuk semuanya, maka peubah acak hasil pemetaan dari ruang sampel tersebut akan bersifat kontinu. Contohnya pengamatan umur komponen, lama waktu pelayanan, di mana waktu pelayanan ini kan tidak hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam seperti itu ya, tapi dia bisa aja 1,5, 0,5 seperti itu. Jadi tidak bisa dicaca, maksudnya itu seperti itu. Nah, ini merupakan peubah acak kontinu. Jika X peubah acak kontinu, maka sifat sebarannya dinyatakan berdasarkan fungsi kepekatan peluang FKP atau PDF ya dalam bahasa Inggrisnya, yaitu probability density function. Masih ingat kalau fungsi kepekatan peluang atau PDF itu disimbolkan dengan huruf F kecil, di mana kalau misalkan dia kontinu itu adalah dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Sifat fungsi kepekatan peluang bagi peluang peubah acak kontinu adalah fungsi peluangnya tadi dia harus lebih besar sama dengan 0. Dan juga integralnya adalah 1 karena dia adalah kontinu. Sedangkan kalau diskrit jangan lupa ini adalah sigma bukan integral ya, jumlahan kalau dia diskrit. Berhubung kontinu berarti integralnya harus sama dengan 1. Perhitungan peluang bagi kejadian A, peluang X anggota A itu sama dengan integral A fx dx. Misalkan A adalah X antara antara A sampai dengan B, berarti peluang X antara A sampai B yaitu integral A sampai B fx dx. Nah, kita tahu di sini dia kalau misalkan perhitungan peluang bagi kejadian A merupakan luasan daerah A di bawah kurva fx. Fungsi sebaran kumulatif yang bersesuaian dengan fungsi kepekatan peluang itu adalah F besar sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X kecil sama dengan integral minus tak hingga, karena tadi batas bawahnya itu selalu dari minus tak hingga, berarti dari minus tak hingga sampai dengan X. FY DY ini adalah simbol saja biar semuanya tidak X dan ini pun X ya. Jadi yang awalnya FX itu kita ganti FY. Dimana kita tahu kalau misalkan kita tulis berarti FX itu sebenarnya adalah turunan F besar X terhadap X ya. Jadi fungsi peluangnya itu adalah turunan dari fungsi kumulatifnya. Peluang X berada pada selang tertentu dapat dihitung berdasarkan sebaran kumulatif peluang A, X sampai B, di mana sama dengan peluang X kurang dari sama dengan B dikurangi peluang X kurang dari sama dengan A. Karena dia di sini kan X-nya minta lebih besar daripada A, berarti dia dikurangi peluang X kurang dari A. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah peluang kumulatif, fungsi sebaran kumulatif yang dia B, sedangkan yang ini adalah fungsi sebaran kumulatif yang dia adalah A ya. Pada peubah acak kontinu tidak ada peluang titik, jadi tidak ada peluang X sama dengan X, di mana X yang kecil ini adalah berupa angka sesuatu ya. Pada peubah acak kontinu hanya berlaku peluang selang. Tanda sama dengan pada batasan selang tidak berpengaruh. Jadi walaupun di sini ada sama dengannya atau tidak ada yang seperti ini di B, tidak ada yang di A, itu sama aja dengan tidak ada di dua-duanya. Jadi tidak ngefek ada atau tidaknya sama dengan pada di peluang.
Nah, peubah acak kontinu itu ada beberapa jenisnya, yaitu uniform, normal, gamma, eksponensial, C kuadrat, kemudian beta, log normal, maupun Weibull. Kita akan bahas yang pertama, yaitu uniform. Nah, di uniform ini X-nya adalah bilangan real pada selang 0 sampai dengan 1. Ingin dipilih satu bilangan dalam selang tersebut secara acak. Semua bilangan di dalam selang tersebut mempunyai kemungkinan sama untuk terpilih. Maka, X mempunyai sebaran uniform atau seragam pada selang 0 sampai dengan 1. Sehingga fungsi PDF-nya atau PDF-nya itu bisa ditulis seperti ini. 1 untuk 0 sampai dengan 1 dan 0 untuk lainnya atau selainnya ya. Nah, peluang X bernilai kurang dari nilai X tertentu adalah fungsi kumulatif. Kita hitung kumulatifnya, yaitu F besar X sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X, sama dengan karena tadi kita tahu bahwa dia adalah 0 sampai 1, berarti peluangnya adalah 0 sampai titik X. Sehingga integral dari 0 sampai titik X FY dy. Nah, kita tahu bahwa FY-nya adalah 1, ya kan? Sehingga hasil integralnya adalah Y, di mana nanti batas bawahnya 0, batas atasnya adalah X. Kita masukkan ke dalam Y-nya berarti X minus 0, yaitu X. Sehingga dapat ditulis bahwa fungsi kumulatifnya atau CDF dari uniform tadi adalah 0 jika X kurang dari 0, sama dengan X jika 0 sampai 1, sama dengan 1 jika X lebih dari 1. Contohnya, X memiliki sebaran uniform pada interval 0 sampai 1. Berapa peluang bahwa bilangan yang terpilih kurang dari 0,5. Berarti kita tahu selang intervalnya adalah 0 sampai 1, dicarinya adalah peluang X kurang dari sama dengan 0,5 ya. Berarti kita tahu 0 sampai dengan 0,5 integral fx dx, di mana fx-nya adalah 1, berarti tinggal dimasukkan aja. Berarti nanti ini hasilnya adalah X dengan batasan bawah 0 dan batasan atasnya 0,5, berarti dimasukkan 0,5 dikurangi 0 adalah 0,5. Ini adalah hasilnya ya. Untuk generalisasinya, X mempunyai sebaran uniform pada selang alfa sampai dengan beta. Kalau tadi kan hanya 0 sampai 1, sekarang adalah selangnya adalah alfa sampai dengan beta. Di mana fungsi peluangnya kita bisa tulis, dia adalah 1 per beta min alfa jika X-nya antara alfa sampai beta. Dan juga Fx akan sama dengan 0 jika X-nya selain di interval alfa sampai beta. Peluang X kurang dari X ini adalah fungsi kumulatifnya, bisa juga dengan mengintegralkan alfa sampai dengan suatu titik X. Ini adalah Fx-nya tadi, kita ganti Fy dy. Sehingga ini adalah suatu konstanta, tidak ada variabel Y-nya, sehingga bisa dikeluarkan. Ini kita anggap 1 dy berarti Y dengan batas bawah adalah alfa dan batas atas adalah X. Sehingga dimasukkan aja, berarti ini X dikurangi alfa, di mana ini di per B min alfa. Sehingga fungsi kumulatifnya atau CDF-nya bisa ditulis seperti ini. 0 jika X kurang dari alfa, X min alfa per beta min alfa jika X-nya antara alfa sampai beta, sama dengan 1 jika X lebih dari beta. Untuk penggambarannya, ini yang atas adalah PDF-nya, di mana kita tahu dia F kecil kan, berarti PDF, dan titik tertingginya adalah 1 minus beta min alfa, di mana dia adalah konstan di atas terus ya, dari selang interval alfa sampai dengan beta. Sedangkan kalau Fx, dia akan naik, ini kan naik, alfa sampai dengan beta, kemudian di sini dia kalau kurang dari alfa 0, kalau lebih dari beta 1. Seperti ini jadinya ya. Contohnya, X mempunyai sebaran uniform pada selang 0 sampai dengan 8. Hitunglah peluang X antara 2 sampai 6. Berarti kita hitung aja, kita tulis PDF-nya. Karena 0 sampai 8 berarti 1 per 8 minus 0.
dengan X-nya 0 sampai 8, 0 untuk lainnya. Kemudian baru dihitung peluang X antara 2 sampai 6, berarti integral 2 sampai 6 fx dx. Karena ini tidak ada X-nya, berarti kita munculkan X-nya dengan batasan bawah adalah 2 dan batasan atas adalah 6. Baru kita masukkan ke dalam X-nya, 6 dikurangi 2 per 8, yaitu hasilnya setengah. Sekian untuk sebaran uniform. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa pada bagian berikutnya.